yang pergi dan yang pulang itu tidak akan terjadi tumpukan, tidak akan kredit. Alhamdulillah kita juga bersyukur terhadap orang-orang yang menjadi yang Allah titipkan khadimah haramain, yaitu sebagai pembantu dua kota suci, orang-orang yang dipercaya dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman sekarang, yang mereka orang-orang tersebut dipercayakan, itu orang-orang Arab di Arab Saudi. Alhamdulillah. Kemudian yang juga kita sampaikan bahwasanya kita mengingatkan kembali tentang agama Islam, agama yang hak, agama rahmatan lil alamin. Dan Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan ubudiyah saja, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak. Seluruhnya mencakup, baik itu terhadap sesama, terhadap lingkungan dan seterusnya. Karena di dalamnya mencakup selain ibadah kepada Allah, bagaimana muamalah, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana dan seterusnya. Sebagaimana bab-bab yang kita lewati, hadis-hadis yang kita pelajari di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah, penyejuk hati. Setiap lembaran yang kita lewati atau setiap pekan atau 2 pekan sekali kita mempelajari bab-babnya, hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, semoga Allah merahmatinya, itu pembahasannya berbeda-beda. Dan sekarang kita di kesempatan yang berbahagia ini itu insyaallah akan membahas tentang hak muslim sesama muslim. Karena ini sangat penting bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah kita tata, sudah kita bangun, dan kita sudah mulai istiqomah misalnya. Lalu bagaimana dengan sesama kita? Dimulai dari tentunya dari keluarga, jamaah, tetangga dan seterusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain yang bapak-bapak ibu-ibu mengetahui hadis tersebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Nah, jadi bagaimana masalah ini, akhlak, adab, itu seharusnya menjadi cerminan bagi setiap muslim dan muslimah. Ini perkara yang besar, karena masalah adab itu masalah yang sekarang dilanggar oleh sebagian besar kaum muslimin. Kita mengatakan kaum muslimin karena seharusnya mereka yang terdepan dalam masalah ini, karena agama kita mengaturnya. Lihatlah apa yang telah dilakukan, yang kita sama-sama mengetahuinya, mulai dari kelas atas sampai ke biasa, rakyat biasa. Kalau kelas atas kita mengetahuinya, itu tidak bisa dibendung lagi. Tidak bisa dibendung lagi. Praktek korupsi, bagaimana cara menumpasnya? Meskipun sudah ada lembaga yang berdiri sendiri seperti KPK, bahkan itu pula yang bermasalah. Dan itu titelnya bukan orang tidak berpendidikan. Kita melihat seorang guru besar di kampus ternama melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya ketika bimbingan akhir. Lalu kita lihat seorang dokter melakukan hal yang sama ketika USG. Di mana ini? Bagaimana? Ini masalah sosial. Islam itu bukan hanya sholat fardu saja, ini saja, bukan hablum minallah saja, tetapi juga hablum minan nas, hatta sampai kepada lingkungan. Tidak boleh merusak lingkungan. Dan kita mengetahui kata Nabi SAW,
Ini insya Allah akan ibadah Idul Kurban, Idul Adha. Bagaimana tuntunan agama kita yang mulia ini ketika menyembelih. Jadi faiza zahabta faiza qatalta fa asbahu zibha. Atau kama qala Rasulullah SAW, jika kamu ingin menyembelih hewan kurbanan, perbaguslah sesembelihannya. Salah satunya, jangan diperlihatkan hewan kurban yang sedang dieksekusi disembelih dengan hewan kurban yang lain. Stres dia. Stres. Dan kita melihat kalau sudah gelisah. Jangankan hewan tersebut yang melihat bagaimana darah yang yang keluar dari temannya yang ibadah tersebut, kita saja melihat ditakut-takuti sama orang, dikejar misalnya sama orang gila dengan pisau, lari terpentang-penting gitu. Ini. Jadi ini panitia kurban ya harus nih istilahnya bagaimana menjatuhkannya dengan baik. Kan kita lihat kalau di tuntunannya itu misalnya sapi ada kerangkengnya, nanti diikat bagian sininya, dan itu adalah sebagian masjid sudah ada melakukannya. Itu kita ketahui itu di masjid, contohnya saja kan di Umar bin Khattab di Delima itu dimasukkan sapinya, diikat semacam kayak safety belt, lalu tinggal membuka kunci grendelnya, ditaruh itu sama berbaring langsung. Jadi kalau gaya lama kan kadang kena tendang juga kan, nah itu gaya lama, lalu ditarik bam katanya kan, dipaksa juga dibalikkan pula. Jadi kasihan kita hewan kurban. Memang hanya hewan, tetapi Islam bagaimana kasih sayang, walaupun untuk disembelih juga hilang juga nyawanya, dan ini rangka ibadah juga, tapi diperlihatkan. Terus mengenai pisau sesembelihan, jika menyembelih baguskan sembelihannya, salah satunya pisaunya yang tajam. Pisaunya yang tajam, jangan diperlihatkan dulu dengan hewan kurbannya, baru setelah mau disembelih baru kita lihat orang-orang yang iklan, namanya iklan, orang-orang yang menjual pisau-pisau hewan kurban itu sekali saja, sudah selesai. Kalau di perumahan kami ada perumahan kami seperti gergaji, ini tidak bagus ini. Memang kita tidak merasakan, tetapi tidak memperbagus sembelihan. Jadi hanya sekali sudah. Jangan seperti gergaji, kasihan hewan kurban. Sampai hal seperti itu diatur dalam agama kita. Belum yang lainnya. Bukankah kita mengetahui hadis cabang keimanan lebih dari 60 atau 70 cabang? Salah satu cabang yang tinggi fa'alaha qaulul la ilaha illallah, yang cabang keimanan yang paling tinggi itu ungkapan atau ucapan kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan cabangnya, di antara cabang keimanan yang 70 cabang tersebut, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. So bapak-bapak, ibu-ibu jalan, nampak di jalan duri atau pecahan kaca atau kotoran atau bangkai tikus atau yang lainnya, kita berusaha untuk menghindarinya, itu sudah termasuk keimanan. Bayangkan. Lalu di akhir hadis tersebut kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batul minal iman. Malu itu bagian dari keimanan. Bayangkan, begitulah agama kita. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW, para sahabat dan generasi ulama terdahulu. Jadi mereka terkadang tidak mendengar ucapan. Mereka tidak mendengarkan ucapan. Apa nih perkataan wahyu apa ini? Tidak mendengarkan. Tetapi ketika mereka melihat praktek bagaimana Islam itu benar-benar diamalkan, tertarik hati mereka. Tertarik hati mereka. Ada seorang kafir Quraisy ketika itu ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau tertangkap sebelum beriman. Lalu diikat di masjid. Diikat di Masjid Nabawi, melihat interaksi kaum muslimin, para sahabat ketika itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesama mereka, akhirnya berpikir juga. Ditambah mendengar bacaan-bacaan Nabi SAW di salat fardu yang
yang jahar, salat maghrib, isya dan subuh, mendengar bacaan Nabi. Ketika mendengar bacaan Nabi, kalau tidak salah di surah At-Tur itu dijelaskan, wat-tur wa kitabim mastur, sehingga lalu ketika itu am khuliqu min syai'in am humul khaliqun, dan seterusnya. Ketika mendengarkan ayat itu, dan beliau menggumamkan sendiri, seolah-olah jiwaku terbang ke angkasa. Maksudnya bagaimana indahnya bacaan Nabi dan bagaimana susunan-susunan ayat tersebut. Apakah mereka tercipta atau ada yang menciptakan? Seperti itu. Berarti seolah-olah ada pertanyaan-pertanyaan di dalam ayat tersebut yang memang ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat yang diikat ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, memeluk agama Islam. Jadi tidak hanya sekedar ucapan mendengar ini, tetapi melihat perbuatan. Dan begitu juga di pemerintahan, di antara pemerintahan dinasti Umayyah atau Abbasiyah, perbatasan ini adalah kawasan kaum muslimin. Yang sebelah itu kawasan Persia atau Romawi, kekuasaan. Dulu ada perbatasan. Yang perbatasan ini melihat kehidupan kampung sebelahnya yang di bawah kekuasaan orang-orang beriman, di bawah kekhalifahan kaum muslimin, lalu menulis surat agar mereka diserang masuk untuk kawasan kaum muslimin. Karena kalau di kawasan di bawah kekuasaan Romawi dan Persia, mereka itu upetinya besar, pajaknya besar, ininya besar. Tetapi kalau seandainya orang itu beriman, hak dia dengan haknya istri khalifah dan anak-anak itu sama, karena sesama muslim. Hak penduduk di ujung perbatasan di negeri itu sama dengan hak istri dan anak-anak khalifah, Amirul Mukminin. Dan tidak ada bayar upeti pajak. Seandainya memiliki kelebihan harta, hanya 2,5% dari zakat mal harta, itu sekali setahun masuk ke Baitul Mal, masuk ke kas negara. Jadi begitulah diatur bagaimana tatanan kehidupan bernegara seterusnya. Dan itu ulama kita juga menulis bagaimana ahkamul sultaniyah, hukum-hukum tentang ketatanegaraan. Sudah diatur semuanya. Cuman kita yang belum sempat mempelajarinya, seolah-olah Islam itu hanya mengatur ibadah-ibadah mahdoh yang biasa kita lakukan seluruhnya. Karena Islam ini sempurna, telah mencukupi seluruh kehidupan manusia. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja mempelajari hadis yang ke-29 dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati. Hadis tersebut berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sering kita mendengar nama Abu Hurairah di dalam hadis karena beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Qila, jadi ada yang bertanya kepada Nabi SAW, apa saja itu 6 perkara itu wahai Rasulullah? Mahunna ya Rasulullah, mana yang 6 tersebut ya Rasulullah? Tunjukilah kepada kami ya Rasulullah. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, ucapkanlah salam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu mengundang, kata Nabi SAW, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu fashamithu. Apabila dia bersin, maka ketika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka kunjungilah dia. Yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal wafat, maka ikutilah jenazahnya, antar ke
ke perkuburan. Hadis ini muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak membatasi 6 saja. Tetapi apabila kita sudah menjalankan 6 hak sesama kaum muslimin, itu otomatis hak-hak yang lainnya mudah melakukannya. Seperti hak tetangga, hak terhadap ini dan seterusnya, itu akan mudah dengan 6 hak ini. Dan betapa banyak Nabi SAW, metode Nabi SAW agar tidak terlalu banyak, ini harus begini, berbab-bab juga, enggak. Nabi memberikan nasihat atau sabdanya Nabi SAW itu terkadang seperti, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'malul afdal, amal saja, amalan apa saja yang paling utama. Nabi tidak menyebutkan banyak-banyak. Nabi menyebutkan hanya 3 saja. Di dalam sebuah hadis tersebut, Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi SAW, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, di awal waktunya. Kemudian summa ayyu, kemudian apa lagi? Nabi mengatakan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian ditanyakan lagi, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fisabilillah. Ada di riwayat yang lain, ada sahabat yang bertanya juga dengan yang lain, tidak masuk jihad, tetapi wal hajjul mabrur, haji yang mabrur. Nah, jadi Nabi tidak memberikan yang nasihat yang banyak-banyak yang memberatkan para sahabat ketika itu. Hanya mencukupkan yang pokok-pokok saja, sehingga seperti di dalam hadis ini 6 perkara hak sesama muslim, dan itu akan memudahkan hak-hak yang lainnya. Taib. Kita akan bahas satu persatu apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau yang mulia ini, 6 hak sesama muslim. Yang pertama, kata Nabi SAW, iza laqitahu fasallim alaih, jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini hak sesama muslim. Apakah hanya jamaah Masjid Dakwah saja, Ustaz? Tidak. Nampak dia pakai kopiah, nampak dia pakai kerudung, itu kan ciri khas. Atau nampak pakai baju koko, tidak harus Ustaz, yang tidak berjenggot tidak ucapkan salam. Tidak, sesama kaum muslimin semuanya sama. Ini bukan masalah mungkin yang tidak berjenggot belum tahu hukumnya, atau yang ini tidak, sama. Karena kita dikhawatirkan nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis akhir-akhir zaman, seseorang itu mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya saja, kelompok pengajiannya saja. Tidak. Seandainya itu yang terjadi, berarti kita telah berada di akhir-akhir zaman. Tidak semuanya kita ucapkan salam. Dan ini salah satu kerugian orang yang tidak hidup di negeri kaum muslimin. Misalnya dia berada di Eropa, negeri-negeri barat, negeri-negeri kafir, di Jepang, atau yang sekarang yang diambil ginjalnya itu Myanmar, Kamboja. Nah, kan itu beritanya, diambil ginjalnya menjadi tenaga kerja. Itu tidak bisa mengucapkan salam, tidak ada hak ini. Coba kalau kita subuh saja kan dah nampak orang, assalamualaikum, bagaimana? Dah nampak ajaran kita. Dan ini doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seandainya itu lengkap. Jadi kalau kita mengucapkannya assalamualaikum, jawab dengan lebih, waalaikumsalam warahmatullahi atau wabarakatuh. Mendoakan selamat, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan keberkahan. Bayangkan. Jadi bukan asal saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah tidak ada makna. Dalam mana? Setelah kita dari takbiratul ihram, bayangkan yang terakhir kata imam, dan kita juga mengikuti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lisan kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita tidak mencelakai saudara-saudari kita. Itu diantara hikmah-hikmah yang terkandung dari syariat-syariat, apalagi salam ini. Nah, cobalah orang-orang barat itu, hanya waktu tertentu yang selamat.
Good morning, selamat pagi saja, selamat siang tidak selamat lagi. Kan ada Ustaz, good day, good afternoon, good night itu. Cuman tidak seindah doa atau salam yang diucapkan yang diajarkan oleh agama kita. Kemudian Nabi SAW di dalam sabdanya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhul jannata hatta tu'minu, tidaklah seseorang itu akan masuk surga sampai dia beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak akan beriman seseorang sampai dia saling mencintai. Afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu fahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kamu semua atau kepada kalian perihal yang akan menyebabkan kalian saling mencintai? Lalu kata Nabi SAW, afsus salama bainakum, ucapkanlah salam sesamamu. Jadi inti pertamanya mulai dari salam, setelah itu saling mencintai, setelah itu sempurnanya keimanan, setelah itu surga. Itu tingkatannya, dimulai dari mengucapkan salam. Taib. Jadi ini keindahan Islam, kebersamaan Islam, bagaimana umat Islam itu tidak melakukan gangguan dengan lisannya, perbuatannya dan seterusnya, tidak mengganggu tetangganya dan tidak mengganggu seluruh teman kerjanya dan seluruhnya, tetapi ingin keselamatan, rahmat dan keberkahan bagi saudara-saudarinya sesama kaum muslimin. Yang kemudian yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ini undangan makan minum misalnya, tidak harus walimah, tidak. Memang walimah itu undangan juga, tetapi tidak harus walimah. Misalnya habis ini, tapi jangan praktekkan ya Pak. Ustaz, singgah Wak dulu sontas Ustaz ya, makan Wak. Misal gitu kan, nanti itu. Tapi jangan praktekkan. Nanti kan Ustaz undang wajib nih Ustaz. Enggak. Maksudnya tidak harus walimah misalnya yang lainnya, tetapi dilihat juga misalnya undangan-undangan yang ada sebagian tradisi, bedakan antara tradisi dengan itu ajaran dari agama Islam. Misalnya tradisi, kita menganggap ini tradisi karena tidak ada dalilnya, tidak dijumpai, tetapi kaum muslimin melakukannya, ini tradisi. Contohnya ada 7 hari, 40 hari di kematian, itu tradisi, tetapi itu bukan yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi SAW hanya melakukan fardu kifayah, memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantarkan ke kuburan, mendoakan. Setelah itu ada takziahnya ada. Terkadang diberikan makanan, dikirim ke rumah itu, karena mereka sedang dalam perkara yang susah, dalam kesedihan yang mendalam, tidak teringat lapar lagi. Jadi kita yang mengantar makanan, bukan mereka yang menyediakan makanan. Tradisi kita 3 hari itu, nanti beli aqua, orang sudah susah-susah kita susahkan juga. Seharusnya kita yang mengantar makanan tersebut. Lalu kenapa harus Yasin dibaca? Kenapa? Mana dalilnya? Ada hadisnya, sebelum mayit itu meninggal bacakan suratul Yasin. Itu kan sebelum meninggal. Meskipun hadis itu diteliti oleh ulama ahlul hadis, itu hadisnya lemah. Jadi bukan di rumah orang yang meninggal. Kan bagus daripada kami mengotak-otak, karena mendinglah baca Al-Quran. Kalau masyarakat ini ada terus. Tetapi kita jawab, seandainya ada Nabi mengajarkan, itulah yang terbaik. Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita mengatakan itu tradisi. Ada ada yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Lalu bagaimana yang bagus yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti walimah, ada yang tidak wajib kita mendapatkan undangan tersebut untuk memenuhinya, seperti jauh di luar kota, undangannya di Medan, safar, enggak, karena situ ada masyaqqah, keberatan. Berapa lama kita jalan ke situ ini dan seterusnya. Itu tidak wajib. Atau di situ hiruk pikuk. Sekarang kan kebiasaan kaum muslimin ada biduan-biduan yang menyanyi dan seterusnya, dan itu salah satu penghalang tidak wajibnya kita memenuhinya.
Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat undangan yang syar'i, maksudnya yang syar'i, dipisah antara laki-laki dan perempuan. Dulu pernah saudara kami dipisah, baru pertama ini masuk dulu. Laki-laki dan perempuan undangannya dipisah. Lalu lupa bawa HP. Susahlah kami janjian jadinya. Ini ada kerabat kita yang pernah dapat undangan seperti ini. Tetapi begitulah, agar tidak bercampur baur antara bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kadang ngambil nasi berdekatan bapak-bapak dengan ibu-ibu kan supaya terpisah. Karena kita tidak biasa, akhirnya kita menganggap itu sesuatu yang aneh, yang perihal, yang tidak biasa dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Sekarang yang lagi beberapa pekan yang lalu undangan walimah safar, bagaimana Ustaz? Misalnya kita itu gelisah hati kita, istilahnya, lihat dulu bagaimana Nabi dahulu pernah mengantar Umar ke perbatasan kota, kendaraannya dituntun oleh Nabi. Nah, jadi seperti itu. Lalu Nabi mengatakan kepada Umar, wahai Umar, wahai saudaraku, jangan lupakan kami di dalam doamu. Ini kita mungkin di hari yang lain, misalnya nggak nyaman hati Ustaz memenuhi undangan tersebut, di hari yang lain sebelum berangkatnya, atau kita bisa beli hadiah juga, mukena, baju koko atau yang lainnya, untuk melihat tidak masalah. Lalu jangan lupa doa, tidak masalah. Jadi banyak cara, bukan harus di momen tersebut. Taib, itu mengenai undangan. Kemudian yang ketiga, wa iza sahaka fansah. Apabila dia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Ini nasihat, menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Kemudian apabila meminta nasihat, misalnya dia ustaz atau kita orang tua, bagaimana seandainya saya akan menikahi ini, kita nasihati, jangan yang itu ini dia itu nampak pernah kasus narkoba misalnya, dan yang lain-lainnya. Oh, sebelumnya dia membawa perempuan ganti-gantian. Itu nasihat. Atau nasihat yang lain, yang mana yang ada maslahat dan mudaratnya mengenai pekerjaan. Mengenai pekerjaan, ini tidak bagus pekerjaannya. Ini praktik ribawi misalnya. Kita nasihati. Kita terangkan maslahat dan mudaratnya. Itu nasihat, segi positif dan negatifnya. Dan itu wajib kita, apabila ada orang meminta nasihat, kita berikan nasihat, pandangan mana yang sesuai, yang selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian kita telah belajar di hadis yang ketiga, dahulu di awal-awal kita mulai kajian di masjid kita ini, hadis yang ketiga yaitu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat bagi Allah, maksudnya kita mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian nasihat kepada kitabnya, yaitu dengan mempelajari kitabnya, kita baca, kita tadabburi, dan kita amalkan isi kandungannya. Kemudian nasihat kepada Rasul dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya, petunjuk. Wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dalam agama ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lainnya. Imamnya, ulama seluruhnya kaum muslimin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Syafi'i begini Ustaz, kalau sudah ada Nabi SAW, jangan, cukup dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Jangan diadu Nabi SAW dengan imam-imam yang lainnya. Cukup dengan Nabi SAW. Bukankah syahadat kita itu syahadatan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga para ulama agak keras. Kata para ulama, setiap jalan menuju surga itu tertutup. Semua jalan menuju surga itu tertutup. Illa tariqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga itu bapak-bapak, ibu-ibu, tidak akan dibuka sebelum Nabi SAW memasukinya. Jadi jalan yang selamat adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian begitu juga nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dengan mendoakannya, kemudian kepada sesama kaum muslimin yang lainnya. Yang keempat, wa iza atasa fa hamidallahu fa syamithu. Apabila dia bersin, maka orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Kemudian wa yuslihu balak wa yuslihu balakum. Jawaban yang mengucapkan alhamdulillah tadi. Jadi karena itu nikmat dari Allah, angin atau yang menyumbat bagian pernafasan keluar, sehingga itu akan membuat kita lega.
Alhamdulillah. Dan kalau kita melihat Al-Bidayah wa Nihayah Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ketika Nabi Adam diciptakan bentuk rupanya dari tanah, ada rongga-rongganya, ditiupkan ruh. Ketika sampai ruh itu hampir masuk seluruhnya, maka Nabi Adam bersin Nabi Adam. Inilah yang pertama, Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, para malaikat yang mendengar yarhamukallah. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ini bagaimana indahnya agama kita sesama kaum muslimin. Yang kelima belum bunyi ya Pak ya? Belum. Ada 2 lagi, belum kan? Ada 2 menit lagi, bisa lah tuh. 1 menit untuk yang kelima, 1 menit yang keenam. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit, saudara-saudari kerabat kita sakit, maka kunjungilah dia. Tidak tunggu 3 hari. Kalau di masyarakat RT kita alun 3 hari dirawat itu. Tidak tunggu 3 hari. Kita tahu dia, kita kunjungi atau masih dirawat di rumah. Dan ada kisah yang lucu, bukan lucu sih, ada humornya. Yang paling tidak mengenakkan itu sakit gigi. Karena sakit gigi nggak ada orang mengunjungi. Kalau udah dirawat di rumah sakit, baru ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengunjungi orang sakit. Kita tidak sebutkan seluruh hadisnya, cuman maknanya bahwasanya orang di antara keutamaan orang mengunjungi orang sakit itu adalah dia seolah-olah berada di taman surga, memetik buah-buah surga. Apabila dia mengunjunginya di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakannya. Apabila dia berada di situ di tempat sakit itu, orang yang sakit baik itu di rumah atau di rumah sakit, seolah-olah dia berada di taman surga, didoakan malaikat seolah-olah memetik buah-buah surga. Bayangkan, masya Allah, didoakan oleh malaikat. Jadi banyak keutamaannya. Lalu kita doakan la ba'sa tahurun insyaallah, atau doa-doa yang lain, Rabbin nas ishfi anta syafi, dan seterusnya. Jadi itu mengenai orang yang sakit. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, apabila dia sudah meninggal maka antar jenazahnya, ikuti. Dan kita mengetahui bagi orang yang menyolatkan dan mengantar jenazah itu mendapatkan pahala 2 qirat. 1 qirat kata Nabi SAW seperti gunung Uhud. Kalau kita mencukupkan hanya menyolatkan saja misalnya, itu hanya mendapatkan 1 qirat. Jika kita mengantarkan di Umbansari atau di mana kalau dekat sini, itu kita mendapatkan 2 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Ibnu Umar ketika tidak mengetahui keutamaan sampai mengantar mendapatkan 2 qirat, ketika mengetahui alangkah ruginya saya selama ini mendapatkan 1 qirat, seharusnya cuma mengantarkan ke kuburan, ke Baqi', itu dapat 2 qirat. Jadi ini diantara hak muslim sesama muslim, dan bagaimana keindahan Islam mengatur tatanan kehidupan sosial sesama mereka, saling ibarat bangunan saling mengokohkan. Dan itulah keindahan yang pernah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan, bahkan melebihi dengan saudara biologis, darah. Yang mengikat mereka adalah keimanan sebagaimana yang ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan, bagaimana kehidupan sosial yang sebenarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan alhamdulillah waktu Isya telah ada tandanya, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.